wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Nabilah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Di mata kuliah praktikum IPA ini, saya akan menjelaskan tentang lensa cembung dan cermin cekung. Yuk kita simak videonya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi lensa cembung dan cermin cekung yaitu pertama, memahami konsep dasar cermin, yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat cermin, yang ketiga, mengetahui penggunaan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke materi lensa cembung dan cermin cekung, teman-teman tahu nggak apa itu cermin? Nah, cermin itu adalah objek dengan permukaan halus yang mengkilap dan mampu memantulkan cahaya dengan sangat baik. Saat cahaya menyentuh permukaan cermin, cahaya itu dipantulkan kembali sehingga kita dapat melihat bayangan dari objek yang berada di depannya. Nah, jenis-jenis cermin ada 3, yaitu cermin datar, cermin dengan permukaan datar, cermin cembung, cermin yang permukaannya melengkung keluar, dan cermin cekung, cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Nah, yang pertama kita bahas sifat cermin datar terlebih dahulu ya. Sifat cermin datar yaitu bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar, bayangan sama besar dengan benda, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Nah, yang kedua, sifat cermin cembung. Bayangan tegak pada cermin, bayangan lebih kecil dari bentuk aslinya, menyebarkan sinar atau divergen, bayangan bersifat maya. Pada praktikum ini, saya melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat cermin cembung, yaitu permukaan yang menyebarkan cahaya. Sebagai sumber cahaya, saya menggunakan lilin, kemudian saya menyiapkan kertas putih sebagai layar. Untuk mewakili sifat cermin cembung, saya menggunakan lensa kacamata minus karena lensa ini memiliki sifat optik yang sama, yaitu menyebarkan cahaya. Ketika cahaya dari lilin melewati lensa minus, sinarnya tidak dikumpulkan tetapi justru menyebar ke berbagai arah. Akibatnya, bayangan tidak dapat tertangkap pada layar meskipun posisi layar dan lensa digeser-geser. Bayangan yang terbentuk hanya berupa bayangan maya, tegak dan diperkecil yang hanya bisa dilihat apabila mata kita melihat langsung melalui lensa, sama seperti kita melihat melalui cermin cembung. Melalui percobaan ini dapat disimpulkan bahwa lensa kacamata minus dapat digunakan sebagai simulasi dari cermin cembung karena keduanya memiliki sifat optik yang sama, yaitu memancarkan cahaya secara divergen dan menghasilkan bayangan maya yang tidak bisa ditangkap layar. Nah, yang ketiga, sifat cermin cekung. Jika benda di dekat cermin cekung, sifat bayangannya yaitu tegak, semu, lebih besar dari aslinya. Jika benda jauh dari cermin cekung, sifat bayangannya yaitu nyata dan terbalik. Pada praktikum ini, saya menggunakan kertas putih sebagai layar, lilin sebagai sumber cahaya, dan bagian dalam sendok sayur yang bersifat cekung sebagai cermin. Ketika cahaya lilin dipantulkan oleh permukaan cekung sendok, sinar-sinar sejajar dipantulkan dan berkumpul di suatu titik fokus. Jika lilin ditempatkan lebih jauh dari titik fokus, sinar yang dipantulkan akan bertemu di depan layar sehingga terbentuk bayangan nyata yang tampak terbalik dan dapat ditangkap pada layar. Jika jarak lilin terhadap sendok diubah, misalnya didekatkan, ukuran dan posisi bayangan juga berubah. Ketika lilin lebih dekat ke fokus, bayangan menjadi lebih besar. Bila lilin lebih dekat dari fokus, bayangan nyata tidak terbentuk di layar dan kita hanya melihat bayangan maya yang tegak saat melihat langsung ke permukaan sendok. Dari percobaan ini, kita melihat sifat cermin cekung mampu memusatkan cahaya dan membentuk bayangan nyata yang bisa ditangkap pada layar bila kondisi jaraknya memenuhi syarat. Nah, teman-teman tahu nggak penggunaan cermin di kehidupan sehari-hari? Contohnya cermin datar digunakan untuk cermin di rumah, cermin rias, dan periskop. Kemudian cermin cembung, contohnya spion kendaraan, cermin pengawas di toko, dan cermin di jalan raya. Dan juga cermin cekung, contoh
reflektor lampu sorot, dan reflektor teleskop. Pengaruh permukaan cermin. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan. Jika permukaan cermin tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan.